karena sesungguhnya sifat-sifat Allah itu baik, maka sangkalah baik kepada Allah karena karunia pemberian kepadamu. Tidak selalu beri nikmat dan karunia-Nya kepadamu. Jadi Allah Taala itu tidak pernah memutus nikmat-nikmat kepada kita, kata Ustazah Munah. Hari ini ada yang berdoa minta jantung sehat, lalu bahkan minta mata ini bisa berkedip, jantung kita sehat, badan kita bisa bangun. Kenapa di setiap malam kita tidur, padahal di lubang-lubang tubuh kita ini tidak ada yang ditutup, kok kita tidak khawatir? Kok kita tidak khawatir ada yang masuk ke dalam lubang? Nah, itulah pernah baca di salah satu tulisan tuh, salah satu tanda manusia itu dijaga malaikat, kalau dia tidur tidak ada satupun lubang masuk. Jangan kita masuk binatang kan? Nah, itu tandanya kita tidur dalam keadaan dijaga oleh malaikat. Padahal kita tidak pernah minta, tapi Allah selalu memberi. Jadi baik sangka kepada Allah itu ada dua tingkatan. Jadi ada dua tingkatan orang bisa baik sangka kepada Allah. Husnuzon kan, husnuzon itu baik sangka. Yang pertama tingkatan khos atau orang-orang khusus. Orang khusus atau disebutnya arif billah, orang yang kenal sama Allah. Dia berbaik sangka kepada Allah karena dia memandang sifat-sifat Allah. Langsung bisa memandang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka ini adalah orang yang sampai kepada Allah. Walaupun yang diterima dia itu keburukan, walaupun yang diterima menurut pandangan manusia itu, oh dapat musibah, dapat bala, diejek, dihina, sakit. Makanya nabi-nabi itu lihatlah kalau doanya. Nabi Ibrahim itu tidak pernah menuduh atau berkata bahwa Allah yang memberikan sakit, tapi Nabi Ibrahim cuma berdoa, Fa iza maritu fa huwa yasfi. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi saking apa dia beradab kepada Allah, Allah itu menyembuhkan, tapi Allah tidak memberi sakit. Padahal kita sehat karena Allah. Itu sakit karena Allah kan. Sehat, sakit, nikmat, bala itu sudah ditetapkan Allah dah. Sudah sebelum kita lahir. Jadi karena orang yang dia makomnya sudah khusus atau khos, atau orang ini sudah arif billah, kenal sama Allah, jadi dia baik sangka kepada Allah karena mereka memang memandang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, makomnya orang umum atau am. Wong kayak kita lah, standar. Kenapa dia bisa berbaik sangka kepada Allah, orang di tingkat umum ini? Karena dia sudah merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kan kita berdoa, alhamdulillah dinikmati iman wal Islam. Alhamdulillah pagi ini aku sehat, pagi ini aku bisa melihat, pagi ini aku. Kenapa? Karena sudah merasakan nikmat Allah. Baru kita berhusnuzon kepada Allah. Karena apa? Karena makom kita ini masih di makom salik. Salik itu orang yang baru berjalan menuju Allah. Wong yang sedang berjalan menuju Allah. Makanya kita baik sangka kepada Allah karena dirasakan dulu nikmat. Karena merasakan nikmat dulu baru bisa baik sangka kepada Allah. Kalau kita kadang-kadang dikasih sakit atau musibah, kadang-kadang belum tentu dari awal kita bersyukur, malah kita nih merokok, sedih, kecewa. Padahal di Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 216, surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Banyaknya sesuatu yang kamu tidak senang. Banyaknya sesuatu yang kamu tidak senang,
padahal itu baik untuk kamu. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu senang, sesuatu yang kamu cintai, sesuatu yang kamu sukai, tapi dia tidak baik untuk kamu dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi itu tadi, kadang-kadang orang, kalau kita tadi orang awam, di awal kita dapat musibah, dapat penyakit, dihina orang atau disakiti orang, pasti yang pertama kita lakukan adalah kecewa, tidak suka kita dengan kejadian ini dan keadaan ini, padahal itu membawa kebaikan untuk diri kita. Oh, membuat kita jadi lebih sabar, membuat kita khusyuk ibadah, membuat kita dekat sama Allah. Ujungnya kan, pokoknya orang diberi hikmah. Wong ninjo hikmah tuh apa? Hikmah tuh baik sangka dia kepada Allah. Kalau dia menerima musibah, kalau dia terima, kalau dia tidak terima, biasanya dia sakit, diberi ujian, dia tidak terima, Allah tidak kasih hikmah kamu. Karena biasanya hikmah itu jalan ke sudah lama, kejadian itu sudah lama, baru tahu dia. Ya Allah, inilah hikmahnya. Kalau misalnya aku dulu misalnya jadi dosen, mungkin sekolah terus, mungkin saya jadi dosen. Oh, karena saya jalan hidupnya dibuat Allah seperti ini, oh saya jadi ustazah jadi. Hikmahnya sekarang, berapa tahun kemudian bisa jadi. Jadi banyaknya hal yang kamu suka tapi tidak baik untuk kamu, sebaliknya banyak yang kamu tidak suka padahal itu baik untuk kamu, karena Allah yang lebih mengetahui, kita tidak mengetahui. Jadi husnuzon itu dituntut baik untuk semua urusan dunia maupun semua urusan akhirat. Baik sangka itu dituntut untuk semua urusan dunia dan semua urusan akhirat. Apa itu? Apa baik sangka untuk urusan dunia? Bagaimana orang bisa baik sangka untuk urusan dunia? Baik sangka dalam urusan dunia, dia tuh yakin. Ini ya, karena kalau kita baik sangka untuk urusan dunia, dia itu yakin dan bergantung sampainya semua manfaat, semua kebaikan, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini punya iman nih. Dia tuh yakin dan dia tuh bergantung bahwa semua manfaat, semua kebaikan, semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, nggak pula ya, aku tiba-tiba bisa ikut maulid, tiba-tiba ikut pengajian, bisa kenal dengan saudara ini. Itu semata-mata karena karunia Allah. Atau nggak usah itu. Dikasih rezeki, kadang-kadang kita tidak nyangka, nggak pula ya, aku dapat rezeki itu, padahal aku tidak minta, padahal aku tidak berusaha. Itu tuh semuanya semata-mata memang datangnya dari Allah. Makanya segala sesuatu yang kamu tidak minta tidak boleh ditolak. Ada orang ngasih, itu tidak minta, apapun tidak boleh ditolak. Kenapa? Itulah sebenarnya datang karunia dari Allah. Kenapa kita dikasih orang itu? Karena Allah gerakkan hati orang itu untuk menunjuk kita. Padahal kita tidak minta. Jadi orang yang dia husnuzon kepada Allah dalam urusan dunia, dia meyakini bahwa segala sesuatu yang datang ini semata-mata karunia Allah. Manusia yang lain yang menunjuk kita itu hanyalah wasilah atau perantara. Jangan kita bersyukur kan, pastinya wong itu baik nih ya. Sebenarnya itu tadi dia digerakkan hatinya oleh Allah untuk menunjuk kita. Hakikatnya rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi yang menunjuk tidak bisa sombong, yang diunjuk tidak boleh menolak. Karena kalau nolak pemberian juga sombong. Dan husnuzon dalam urusan akhirat, husnuzon dalam urusan akhirat adalah dia memiliki kekuatan berharap. Ini wong yang husnuzon urusan akhirat, dia kuat harapannya atau memiliki kekuatan berharap
bahwa diterima amal soleh di dunia ini dan akan sempurna balasannya di akhirat nanti. Jadi kalau kita husnuzon sama Allah tentang urusan akhirat, itu harapan kita kuat bahwa amal kita selama hidup di dunia ini diterima dan nanti balasan sempurna di akhirat. Setelah kita berharap masuk surga, berharap dimusudahkan dalam hisab, berharap ketemu sama Nabi Muhammad SAW, ya karena itu nanti sempurna balasannya itu di akhirat. Di dunia ini diterima amal soleh. Apa tanda amal itu diterima? Ada 3. Amal itu diterima karena 3. Yang pertama, dia mudah untuk melakukannya. Mudah melakukannya dari semua amal yang lain. Ada orang yang dia tuh mudah sholat duha, ada yang tidak. Kalau dia mudah melakukan sholat duha, artinya amal soleh dia sholat duha itu diterima Allah. Ada orang mudah tahajud, jadi tidak seluruh orang tuh amalnya sama, beda-beda. Ada dia sholat duhanya susah, tapi dia mudah tahajud, berarti tahajudnya diterima. Yang kedua, dia mudah untuk istiqomah. Setelah dia mudah melakukannya dan dia mudah untuk istiqomah, untuk terus-menerus, tidak sekali pula melakukannya, tapi dia istiqomah melakukannya, itu amalnya pasti diterima. Makanya kadang-kadang kalau kita rutin, misalnya sholat malam, sekali tidak bangun malam, rasanya tidak enak. Karena apa? Karena tanda amal yang diterima itu dia juga mudah untuk istiqomah. Dan yang ketiga, amal itu diterima kalau dia setelah melakukan tidak ada rasa ria, tidak ada rasa ujub, tidak ada rasa sombong. Benar-benar dia tuh merasa itu tuh karunia Allah. Ya Allah, benar-benar aku dibangun oleh Allah. Benar-benar aku digerakkan oleh Allah. Aku bisa majelis taklim, aku bisa kesini situ benar-benar karena Allah. Itu tanda amal yang diterima. Maka wajib bagi kita untuk bersegera memperbanyak melakukan perintah Allah. Jadi uang yang baik sangka sama Allah itu dalam urusan akhirat, dia memperbanyak melakukan perintah Allah, amal soleh. Kenapa? Dia yakin diterima dan yakin bahwa balasannya itu sempurna nanti di akhirat. Dan buah dari harapan kepada Allah itu apa? Memiliki halawah, lezat atau manisnya dalam ibadah. Ibadah itu ada rasanya ya. Ada rasa nikmat. Kita habis berzikir, rasanya lemaknya berzikir itu, badannya enteng, pikirannya tenang, itu termasuk lezat atau manisnya ibadah. Puasa, masih ingat kan rasanya puasa Ramadan kan? Wah enaknya puasa Ramadan, padahal kita ini lapar. Tapi lemaknya buat Ramadan ini rasanya sedih kalau tidak ada Ramadan, padahal kita tuh lapar. Ya itu namanya lezat atau manisnya dalam ibadah. Kenapa? Karena dia meyakini tadi bahwa amal ibadah itu diterima Allah, dan dia meyakini bahwa nanti di akhirat balasan dari berpuasa dan ibadah itu sempurna. Dan di mana tempat yang paling baik untukmu berbaik sangka kepada Allah, yaitu saat kau mati atau meninggal. Saat kematian itulah orang, tempat yang paling baik, saat yang paling baik, dia harus baik sangka kepada Allah. Makanya orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu dikasih ciri sama Allah, dia ada yang senyum, ada yang netes ke air mata, ada yang mukanya cerahnya. Kenapa? Karena dia sudah ditampakkan surga. Karena dia sudah ditampakkan surga. Jadi ada uang yang dia tuh mungkin amalnya biasa baik, tapi dia dapat ujian sakit yang lama, dapat ujian keluarga, dapat ujian lain, dan dia sabar. Begitu dia meninggal, dia dapat ibadah lebih daripada orang yang banyak ibadah, banyak ilmu. Makanya nanti di akhirat tuh banyak orang yang iri. Dia ini biasa baik hidup di dunia ini. Kenapa lah dia bisa masuk ke derajat yang tinggi? Karena dia
dapat ujian yang banyak di dunia, bukan karena ibadah, bukan karena ini. Jadi saat kita meninggal atau kematian itu adalah saat yang paling baik untuk kita baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita juga mendoakan orang atau kita hadir di saat orang meninggal dan sholat jenazah, pastikan imamnya mau menyebutkan apakah orang yang baik, walaupun dia kita tahu terkenal buat maksiat, tetap ngomong tetap baik, kan? Kita tidak tahu dia nanti diangkat oleh Allah dari amal yang mana. Di Suriah itu ada seorang ulama ahli hadis. Ulama ini hebat. Ulama ini dia sanadnya ketiga setelah Rasulullah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal pengen ketemu dengan ulama Syria itu, pengen ketemu. Kenapa? Karena Imam Malik itu kan derajat sanadnya paling tinggi di antara semua imam yang 4 itu. Kenapa? Karena Imam Malik ini ketemu dengan sahabat. Tapi Imam Hambali kan di bawahnya. Jadi Imam Hambali mencari ulama dengan sanad yang lebih tinggi dari beliau. Maka dia cari ulama ini di Syria. Lalu ketika bertemu, tahu tidak si ulama ini lagi ngapain? Lagi sibuk motong roti dan daging kasih makan anjing. Jadi akhirnya Imam Hambali yang ketemu tadi agak dicuekin lah. Jadi dia sibuk kasih makan anjing itu. Nah, dalam hatinya Imam Hambali, katanya aku ini datang untuk mencari hadis, masa yang lebih diutamakan kasih makan anjing. Dalam hati. Begitu selesai ngasih makan anjing tadi, si ulama yang didatangi tadi langsung cek ini, hebat itu orang hebatnya wali. Katanya, kau kesini mau nanya tentang hadis kan? Iya. Di dalam hatimu tadi kau prasangka buruk kan sama aku, katanya. Kenapa aku lebih mengutamakan anjing daripada engkau? Jadi dikasih tahunya 2 alasan. Yang pertama, anjing itu walaupun binatang, dia duluan datang daripadamu. Itu adab. Jadi kalau kita punya tamu, 2 tamu kan, yang pertama datang itu lebih kita utamakan sampai selesai, baru tamu yang kedua. Itu adab kan? Yang kedua, anjing ini tidak ada penduduk sekitar sini yang nyawa anjing. Anjing ini pasti datang dari jauh dan aku tahu dia kelaparan. Dan dia datangnya dari jauh, kelaparan, dan aku yakin dia baik sangka kepada aku, berharap aku kasih makan. Aku sibuk kasih makan dia sampai kenyang. Dia langsung Imam Hambali. Terus langsung dia mengeluarkan hadis. Jadi dikeluarkannya hadis sanad dari ini, sanad ini tanpa ditanya sama Imam Hambali. Kata dia, ketahuilah bahwa ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang memutus harapan seorang mukmin atau harapan apa saja, bahkan binatang, maka Allah akan putuskan harapannya juga nanti di akhirat. Jadi hadis itu barang siapa yang memutuskan harapan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan harapannya nanti di akhirat. Makanya kabulkanlah hajat siapapun yang datang kepada kita, walaupun maaf itu tadi binatang atau hewan yang dia tuh mungkin punya hajat, dan walaupun kita tidak bisa ngasih banyak, jangan diputuskan. Ustaz tadi bilang tentang hadis juga, kalau subuh-subuh ada orang ngetok pintu rumah kita, walaupun dia kaya dan naik kuda, kaya berarti kan naik kuda punya mobil misalnya, janganlah ditolak. Walaupun kamu punya makanan, kasihlah dia makanan. Jadi kalau orang ada datang atau kita sobo-sobo atau pagi-paginya, jangan ditolak. Walaupun kita bisa ngasih 2.000, tidak ngasih 2.000 ngasih makanan. Kenapa? Dia membawa rahmat Allah. Jadi sedekah sobo itu benar, membawa rahmat Allah. Jadi tadi barang siapa yang putus harapan mukmin, Allah akan putus harapan di akhirat. Makanya ngabulkan hajat mukmin itu, ngabulkan hajat kita juga di akhirat. Walaupun tadi kelihatannya kecil, ngasih makanan, yang ini tadi ngasih makanan anjing, atau misalnya datang ke kondangan, atau ada orang sakit atau tetangga sakit, kita lihat itu kelihatannya di dunia kecil, padahal itulah akan memudahkan harapan-harapan kita di akhirat.
harapan kita di akhirat meninggalkan husnul khotimah, tidak dapat siksa kubur, ya kan? Ketemu sama Nabi Muhammad, lebih banyak lagi. Itulah bersaing dengan orang. Nah, itu salah di situ. Tadi berapa ribu datang Ustazah Aluya? Kamu tidak sanggup datang lagi, sudah 2 hari betul-betul. Dari pagi sampai pagi. Berapa ribu orang itu, apalah harapannya? Pasti harapan akhirat kan? Belum tentu masuk, belum tentu ketemu Ustazah. Nah, cuman karena dia tadi berharap, bakal ketemu sama Nabi Muhammad, harapannya di akhirat panas-panas. Ada datang babak marah, ada datang jam 2, ada datang jam 1. Pasti dia berharapnya harapan akhirat kan, bukan harapan dunia. Baca itulah gambarannya. Apalagi kita berharap di akhirat. Di pinggir, misalnya Habib Umar punya istana, di pinggirnya Balai Allah, nggak usah di dalam istana, tidak selevel. Kalau Habib Tingdan, Habib yang lain, mungkin selevel itu pun beliau kan. Nah, kita di pinggirnya Jadilah. Itu harapan-harapan akhirat. Dan itu bisa dikabulkan kalau kita tidak memenuhi hajat orang lain. Jadi tadi jangan putuskan harapan orang, maksudnya jangan ditolak. Kalau orang minta tolong, kalau orang minta kabulkan hajat, minta sedekah, minta ini, jangan ditolak. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan kabulnya harapan kita di akhirat. Ini ada ilmu ya. Kan kita tidak sholat Jumat. Kita tidak sholat Jumat kan? Tapi harus tahu hukum sholat Jumat. Kalau misalnya ada orang masbuk, kan punya anak laki-laki, misalnya atau saudara laki-laki, dia masbuk sholat Jumat. Kalau dia dapat 1 rakaat, imam ini misalnya sudah rukuk, dia baru datang. Nah, rukuk bersama imam, walaupun sebentar dapat kan 1 rakaat kan. Nah, kaget imamnya salah, dia udah usah nambah kalau dari rakaat pertama. Kalau rakaat kedua, dia dapat rukuk bersama imam, dia tidak tambah 1 rakaat. Ini sholat Jumat ya. Tapi kalau misalnya imam itu sudah i'tidal di rakaat kedua, dia baru datang, berarti kan tidak dapat 1 rakaat kan. Ikuti baik rakaat imam. Setelah imam tahiyat akhir, kita duduk tahiyat awal, naik sholat 4 rakaat, sama seperti sholat zuhur. Benar kan? Jadi kalau kita punya saudara laki-laki tadi kan, makanya kita belajar hukum, atau suami atau siapa yang dia tidak dapat 1 rakaat di dalam sholat Jumat, dia seperti sholat zuhur, sholatnya 4 rakaat. Gak usah merubah niat dari sholat Jumat ke sholat zuhur, gak usah merubah niat. Tetap niatnya sholat Jumat, cuma dikerjakan 4 rakaat. Kenapa? Karena dia tidak dapat 1 rakaat pun di dalam sholat Jumat, terlalu lambat. Tapi kalau dia dapat 1 rakaat, nah di rakaat kedua tadi dia bisa rukuk bersama imam, kan dapat 1 ya. Nah, setelah imam tahiyat, salam, dia naik 1 rakaat, dapat sholat Jumat. Paham? Lihat tadi kalau mau ada tanya jawab, yang mau bertanya tentang hukum apa boleh. Ustazah, iya. Tadi yang masalah sholat Jumat tadi, kan apa namanya itu kaget kan yang kalau tadi harus dia 4 rakaat tadi. Ya. Nah itu dia kan 4 rakaat, dia kan pertama sudah dapat sama imam kan, berarti dia nambah 3 lagi sih itu. Oh ya. Kalau tidak dapat sama sekali, jadi terlambat. Jadi imamnya itu sudah i'tidal, berarti kan dia tidak dapat. Jangan sama sekali. I'tidal yang kedua. Iya, i'tidal di rakaat kedua, berarti kan dia tidak dapat 1 pun kan. Maka jadi 4 rakaat. Kalau dia masih dapat rukuk di rakaat kedua, kan sudah dapat 1 rakaat. Karena minimal maksimal daripada masuk itu kan di rukuk. Berarti dia tetap jalannya 4 rakaat. Kayak sholat zuhur itu tetap ada. Iya, seperti sholat zuhur, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Cuma tidak usah mengganti niat. Dia kan tadi niatnya sholat Jumat kan? Ganti niat sholat Jumat dengan sholat zuhur tidak. Karena itu tadi, karena dia sholat Jumat dengan keadaan sangat terlambat, bahkan 1 rakaat pun tidak dapat. 2 saya sudah dapat dokumen Habib Abdurrahman sama Ustaz Majid. Ada lagi? Keborokan kita ini dicatat Allah beda. Kalau kita berdosa itu sudah ditentukan Allah beda. Nah, ini ilmu tauhid. Kalau secara hakikat
kita bisa buat baik, bisa buat buruk, dosa, seperti apapun, itu ditentukan Allah. Secara hakikat. Tapi secara adab, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak menisbatkan dosa kepada Allah. Walaupun itu ditentukan Allah. Jadi kalau kebaikan kita datangnya dari Allah. Nah, kayak MC lah, kalau ada kebaikan, kebenaran datangnya dari Allah. Kalau ada keburukan, kesalahan datangnya dari diri saya. Secara adab, kalau kebaikan datangnya dari Allah. Tapi keburukan dosa karena diri atau karena hawa nafsu kita. Padahal kita sebelum lahir di dunia ini sudah dicatat sama Allah. Umurnya sekian, meninggalnya sekian, lahirnya dari keluarga ini, ditentangkan laki-laki atau perempuan, semuanya sudah dicatat. Ahli kebaikan atau keburukan, bahkan dia bakal jadi ahli neraka atau tidak, itu sudah ditulis. Jadi kita mengejalan kita ya skenario-nya. Tapi secara adab, kenapa kau bisa menjadi sholat? Kenapa kau bisa tidak kenal hukum ini, tidak pengajian, tidak menutup aurat dari dulu? Ngomongnya karena hawa nafsu aku, karena dosa aku, karena aku yang tidak belajar. Padahal itu ditetapkan oleh Allah. Kalau dia tidak ditetapkan oleh Allah tadi, kita bisa kenal dengan Ustaz ini, bisa kenal dengan Habib Umar deh. Saya dulu jauh nak kenal dengan Habib Umar. Kuliah besok, ngaji besok. Yang penting bisa ngaji Quran, yang penting bisa sholat. Jauh kan kenal dengan Habib Umar. Nak guru sampai tertutup itu tidak masuk dalam logika. Tapi sudah ditetapkan Allah tanggal sekian, bulan sekian, lewat kawan kamu harus ke situ. Pasti ketemu. Dia di mana? Tidak mungkin. Jadi memang ketetapan Allah itu berlaku untuk kita, untuk semua kebaikan dan semua keburukan. Cuman nisbatnya tadi, adabnya tadi tidak boleh menuduh itu datangnya dari Allah. Padahal manusia itu kan cak wayang, skenario lah. Allah itu sutradara, kita nih pemain. Sudah ada belum dalam skenario? Sudah ada. Sudah ada, apapun yang kita lakukan besok, tahun depan, tidak tahu. Jangan kita kira kita bakal baik terus. Itu berbahaya untuk kita kan. Tapi kita boleh waspada, menjaga, bahkan kita tiap hari minta, ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ya Allah, jangan lupa keadaan kami setelah kau beri petunjuk pada kami, jangan lupa keadaan kami setelah kau beri hidayah pada kami. Janganlah kami semakin meninggalkan kau, cuma bisa berdoa. Tapi ketetapan masih dipegang Allah. Makanya manusia tidak boleh sombong, bahkan husnul khotimah tidak tahu. Tahu tidak? Tidak tahu. Kalau saya tahu saya husnul khotimah, saya minta tinggal sekarang. Takut kalau nunggu besok bisa buat dosa besar. Atau meninggalnya husnul khotimah kan? Jadi semua kebaikan, keburukan, bahkan dosa yang ada dalam diri kita sudah ditetapkan Allah. Hanya adabnya tidak boleh menisbatkan keburukan itu dari Allah. Jangan ngomong sembarangan ya maksudnya. Kalau orang-orang yang tidak belajar, orang-orang yang tidak tahu, dia belajar di Google Maps, saya sudah dianggap sesat kemarin. Karena ini saya posting kan, Habib Alwi Solo. Sesungguhnya air yang dibacakan maulid itu ada 1000 cahaya di dalamnya. Ada yang baca, itu belum pernah belajar, memang saya tahu nih orang anak Jakarta ini komen. Ustazah kata dia, Ustazah, kalau menurut saya, kalau sudah menurut saya sudah tahu, Betawi baik pagi-pagi jawab apa itu. Habib itu tuh lupa katanya. Maulid itu tidak boleh dijadikan jimat. Oh kataku, aku maksudnya jimat. Aku karena Habib itu pegang buhur ya. Kan waktu itu Habib itu pegang buhur kan, dan itu ada air maulid. Terus kata saya, apa yang maksudnya jimat itu apa? Iya, maulid itu dibaca seperti sholat untuk menambah cinta sama Nabi Muhammad, sama cinta dengan Allah. Tidak boleh dengan tujuan lain. Perasaan di situ dengan tulisannya 1000 rahmat akan datang pada air maulid. Nah rahmat itu apa? Saya cuma bilang ini, hati-hati bilang orang sesat. Kan dia nuduh aku itu sesat kan? Hati-hati bilang amalan itu sesat atau orang itu sesat sebelum kamu belajar dan ketemu guru. Saya doain kamu ketemu guru. Kalau kamu ketemu guru yang aswajah, kamu tanya sama guru itu, apa arti Nur Muhammad? Selesai.
Selesai, langsung diam dia. Dia langsung diam. Udah tuh dia minta maaf kan. Oh, maaf katanya, saya cuma belajar di Google baik, nggak dia posting. Saya bilang kamu harus kamu harus cari apa itu Nur Muhammad, dan kamu harus tahu bagaimana cinta sama Nabi Muhammad melalui Ahlul Bait. Karena tuduhan kamu sama Habib itu bisa merusak itikad kamu sama Nabi Muhammad. Kamu bilang kamu nak cinta dengan Nabi Muhammad, itulah perantaranya. Nah, diam ya. Nah, jadi memang kalau kita bahas hal-hal yang seperti ini dengan orang yang tidak belajar, salah. Pasti kita dianggapnya salah, pasti kita dianggapnya sesat, berlebihan lah, mau dia kaca itu niat lah, untuk apa lah, begitulah. Itu pandangan orang tentang dunia ini pasti berbeda. Karena apa? Karena pandangan itu sesuai dengan ilmu. Masyhad di qadar kebakat. Masyhad itu karunia sesuai dengan apa yang kamu sangka. Tadi ngapu nak jubel sih di maulid itu karena sangka baik kita sama Allah tadi kan. Karena kita ini baik sangka sama Allah. Ya Allah, panas aku di dunia ini tidak seberapa. Yang penting tadi aku bertemu dengan orang baik, orang soleha sebanyak-banyak ini, dengan sir mereka ampunilah dosa. Angkatlah derajat aku. Itu kan baik sangka kita kan. Kalau secara dunia, lah banyak protes. Beginilah, begitulah, macet lah, mengganggu inilah, mengganggu inilah, berlebihan, tadi kan, terlalu sama Nabi Muhammad terlalu niat, nak baca sholawat maulid, nak baca ini, tahu ini, karena kita bisa jelaskan dengan orang-orang seperti itu. Itu tadi kan, halawa iman, lezat iman itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya harapan yang tinggi juga sama Allah. Dengan yakin tadi, dan yakin itu tidak pacak dibeli, yakin itu tidak pacak ditumbuhkan, tapi yakin itu dimasukkan sama Allah di dalam hati kita. Tahu kita yakin mereka, yakin yang kau masuk anak pondok mahal habis duit ini main duit dari mana, beda mampu, dia tidak yakin, tidak bisa. Seluruh jalan akan Allah mudahkan kalau orang itu yakin. Seluruh jalan kemana baik. Semoga Allah tambah cinta kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Di bulan Maulid ini bisa hadir di Maulid yang mana saja, bisa melakukan sunnah-sunnah lahir dan batin dari Nabi Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika